Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil itqan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim rahimakumullah, kita awali seperti biasa dengan doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, lebih khusus kepada anggota pengajian ini yang kabarnya 2 orang saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah, sedang diampunkan dosa-dosanya lewat sakit itu. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah. Doa kita balikna Ramadan dulu sebelum bulan Ramadan. Balikna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah ijabah. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak saudara-saudara kita yang mau memasuki Ramadan meninggal dunia. Innalillah. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup. Saya selalu ingatkan, hidup kita ini bukan milik kita. Ruh kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, dan di genggaman Allah. Kapan saja Allah mau matikan kita, tidak ada kesulitan. Oleh karena itu, ini bulan yang mustajabah. Kita terus panjatkan doa untuk dipanjangkan umur oleh Allah, untuk taat kepadanya. Sekali lagi, untuk taat kepadanya, bukan untuk leha-leha. Karena banyak orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi untuk leha-leha, menikmati keindahan dunia ini dengan melupakan ibadah, dengan melupakan segalanya urusan akhirat. Na'udzubillah. Alhamdulillah, sore hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu telah digiring oleh Allah, diberikan hidayah kembali oleh Allah
Kalau bukan hidayah Allah, sulit Bapak dan Ibu. Jangan kita kita sangka kalau nggak ada hidayah Allah, pertolongan Allah, kita bisa sampai ke musola ini. Nggak sampai. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola, nggak sampai. Ini urusannya hidayah. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan ini, bulan yang agung, di mana amalan kita dilipat ganda oleh Allah, di mana dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah, di mana kita akan diberikan cap setempel itqum minan nar, hamba-hamba yang terbebas dari api neraka. Allahu Akbar. Sebuah titel yang luar biasa tingginya, nggak ada titel apapun setinggi titel dibebaskan dari api neraka. Artinya dia ahli surga. Allahu Akbar. Ini yang kita kejar. Oleh karena itu mari, ini kita sebulan lagi, baru diambil 4 hari, masih panjang. Kita lakukan dengan ibadah-ibadah yang sempurna, yang terbaik. Apakah saumnya yang terbaik? Jangan terlalu berburu makanan. Makanan memang penting, ini urusan perut, tapi jangan terlalu. Kita gunakan untuk ibadah, saum dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, sholat dengan baik, ibadah, pokoknya semua kita gunakan di bulan Ramadan ini, ibadah, ibadah, dan ibadah. Karena kita Ramadan yang akan datang belum tentu ada. Atau selesai Ramadan karena disayang Allah sudah kamu pulang. Saya siap kalau memang sudah diampunkan oleh Allah semua dosanya, dijamin masuk surganya, dijamin tidak tersentuh neraka, siap. Tapi ada catatannya. Semuanya sudah ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena kita tidak dijamin kita masih hidup lagi, nanti ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, mari Ramadan yang ini kita fullkan, kita sungguh-sungguh untuk beramal yang terbaik. Apalagi ini mungkin kemarin Ustadz juga sudah nerangkan, orang yang pengajian di bulan Ramadan, talabul ilmi di bulan Ramadan, fi kulli qadamatin ibadatu sanatin. Setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah menuju talabul ilmi, mencari ilmu, apapun itu ilmunya, maka Allah berikan pahalanya ibadatu sanatin, sama dengan dia beribadah 1 tahun. 1 langkah. Ibu Yuli yang blok ini, ya, Ibu Yuli blok jauh gitu. Saya makanya tadi nggak pakai motor, jalan kaki aja dari rumah, lebih jauh lagi. Allahu Akbar, mengharapkan itu. Ya, bapak-bapak yang dekat juga, berapa langkah banyak lah pokoknya. 1 langkah ibadatu sanatin sama dengan bapak-bapak melakukan ibadah setahun. Ibadah setahun itu bukan macam-macam tuh capeknya itu. Tapi Allah berikan. Demi untuk apa? Masa depan kita. Masa depan kita ini nggak lama lagi nih, bapak-bapak dan ibu nih, nggak mungkin lah 100 tahun lagi, nggak mungkin. Paling ya sekitar 10-20 tahun lagi mungkin, dipanjangkan umurnya pun. Itu Wak Sayun itu 78, itu kurang lebih lah sekian. Udah susah tuh, jalan udah susah, mau ke masjid sudah susah, ibadah juga terganggu. Walaupun beliau terus merangkak pun terus ke masjid. Jadi nggak mungkin kita 100 tahun, nggak mungkin itu. Maka pendek umur kita nih, umur kita 60-70 tahun, selesai kita. Allahu Akbar. Kemana? Ke kubur. Makanya Allah berikan banyak-banyak pahala itu karena di kubur tuh berat. Jangan dikira seperti orang-orang yang nggak ngaji, orang-orang awam. Selesai mati, selesai. Mati itu bukan perkara selesai, justru awal kehidupan yang abadi. Di kuburnya berapa ratus tahun, wallahu alam. Sejak Nabi Adam udah ribuan tahun tuh. Kakek nenek kita udah ratusan tahun, belum diapa-apain. Iya, kalau mendapatkan nikmatul qabri aman kita. Karena ibu-ibu, bapak-bapak terus ngaji, kemarin ngaji.
kemarinnya ngaji lagi, ini berturut-turut 3 hari ini ngaji nih. Ya Allah, pahalanya 1000 ibadah, 1000 ibadah. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita menghadapi kehidupan yang maha berat itu. Kalau nggak ngaji nggak tahu kehidupan yang akan datang berat tuh nggak tahu. Atau tahu tapi cuek saja. Kalau diingatkan begini kan siap-siap gitu. Berat, dikubur tuh berat. Ya Allahu Akbar, gelap gulita 1 meter. Nah, itu apa namanya, suara rintihan katanya itu. Dihimpit bumi kita. Cacing, ular, kalajengking siap menerkam kita. Allahu Akbar itu. Jadi kalau orang yang cerdas, kata Rasulullah, ini bukan kata saya. Orang yang cerdas tuh yang ada di otaknya dan di hatinya itu akhirat. Dunia dia nggak tinggalkan, bukan dia di masjid aja hari-hari berdoa, salat, bukan. Gitu. Ya. Tetap kalau dunia itu kita lakukan saja, biasa saja. Ya, biasa berjalan apa adanya. Jangan sodok sana, sodok sini, sodok. Ya, seperti saya di Jakarta sekarang ini. Saya kadang ada ketawanya, saya ada nangisnya juga. Bagaimana kehidupan Jakarta tuh apa? Kan Hakim Agung 2 tuh. Hakim Agung 2 masuk penjara itu. Ya Gajal sama siapa satu lagi. Itu di bawahnya kami itu orang peradilan itu. Saya tahu itu 2 orang tuh yang kelihatan doang. Ya gak kelihatan banyak. Orang Indonesia ini kalau 25% aja orangnya baik. Oh, makmur gitu. Nggak ada yang bawa-bawa karung jam 3 malam cari-cari sampah tuh nggak bakal ada. Kita tahu semua dari YouTube, dari mana-mana, bagaimana Menteri Keuangan, ya kan? Keuangan kita 300 sekian triliun. Bahkan sekarang berkembang lagi jadi 600 triliun, macam-macam. Allah, ngeri. Itu karena pikirannya nggak ada ke akhirat itu. Kalau pikirannya ke akhirat, enggak ya kerja lah, lurus lah. Allah berbaik. Itu kan nasihat ya, nasihat. Ini dalam rangka menggedor ya. Bapak-bapak ingat ya, sebentar lagi kita akan masuk kubur. Habis itu kiamat berat, habis itu padang mahsyar berat, habis itu mizan berat, habis itu siratal mustaqim berat semua. Kalau apa sangunya pas-pasan. Cuman saya kan sholat juga, saya puasa Ramadan. Ya kalau puasanya puasa-puasaan, kata Rasul itu, kamin shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi puasanya cuman dapatnya lapar haus doang. Pahalanya 0. Dia ngaku-ngaku sholat tapi sholatnya nggak pakai ilmu, 0 juga pahalanya. Dia baca Quran tapi baca Qurannya pelihat nggak ngaji lagi. Kalau kita alhamdulillah kita ngaji nih, walaupun udah ngaji masih pelihat-pelihat juga. Allah nggak nanya pinternya nanti Allah. Kamu nggak bisa ngaji tuh, ada nggak usaha belajar? Nggak bisa dijawab seperti kebanyakan orang di luar nih. Wong memang nggak ngaji lagi, mau apa? Ya sudah kata Allah, silahkan masuk neraka. Kok neraka, kan saya ngaji Allah. Saya tidak menyiksa kamu mengajinya, bukan. Tidak menyiksa kamu sholatnya, tidak menyiksa kamu puasa Ramadannya. Saya siksa kamu nggak belajarnya. Mau apa kita? Coba. Nggak bisa jawab gitu. Kalau kita kan ada saksinya tuh. Bangku-bangku saksi, Al-Qur'annya saksi, ini listrik semua. Apalagi saya di YouTube. Nah itu dibuka YouTube-nya. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ya baik. Bapak dan Ibu, karena kajian kita bukan kajian fikih dan sebagainya, ini kajian ilmu tajwid. Mari kita buka Al-Baqarah, melanjutkan yang lalu ya, tentang saum Ramadan ya, tentang dalil Ramadan di Al-Quran itu kan apa namanya, Al-Baqarah 183, terus 184, 185 ya, 186 juga iya juga. Ya, cuman dia agak lebih fokus ya 183 ini. Untuk mendapatkan pahala yang besar ya, kita akan baca. Kalau di luar Ramadan itu kan 1 huruf Allah akan bayarnya berapa? Bi asyri
amsalihha, dengan 10 pahala di luar bulan Ramadan. Kalau Ramadan 10-nya itu dikali berapa? 70. 70 dikali berapa? 100. 100 dikali berapa? 700. 700 dikalikan lagi oleh Allah 1000. Bahkan statement terakhirnya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah masih akan melipat gandakan. Pokoknya di Ramadan ini udahlah bonus tuh. Maka kita baca dulu ya. Kita baca dulu dari ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum. Kita selesaikan saja ya, saya ulang lagi. Wa an tasumu khairul lakum
in kuntum ta'lamun wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kalau kita mau hitung hurufnya tuh wallah luar biasa banyaknya. Yang sudah kita baca tadi 2 ayat. Ayat yang pertama dulu sudah kita selesaikan sampai la'allakum tattaqun. Bahkan yang kedua sampai min ayyamin ukhar. Ayat yang keduanya belum selesai sampai fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu yang sudah kita bahas yang lalu ya, sebelum Ramadan. Kita akan lanjutkan dari wa 'alal ladzina yutiqunahu ya, secara ilmu tajwid ya. Wa 'alal ladzina, kalau lafaz wa 'ala ini tidak ada pembahasan. Alladzina baru kita kan ada alif lam ya. Tapi jangan tertipu gitu ya. Tertipu itu begini. Tidak semua alif dan lam itu sesuai dengan buku ini halaman 10 ya. Tidak semua alif dan alif lam itu kalau yang jelas Al-Qamariyah, yang bacanya tidak jelas Al-Syamsiyah. Tidak semua begitu ya. Tidak semua termasuk ini lafaz alladzina ini. Jadi alladzina ini tidak kita katakan alnya Al-Qamariyah, tidak. Kenapa? Karena memang alladzina isim mausul yang alnya itu memang sudah melekat. Nah, gitu. Jadi kalau isim mausul alladzina, alladzani, allati, allai itu isim-isim mausul. Ini pelajarannya dengan ilmu tafsir ini. Ya, ilmu tafsir plus ilmu nahwu, ilmu sorofnya. Kajian Pak Subki, Ustaz Subki. Itu kan berat, semakin berat itu. Ya, saya yakin berat. Kemarin saya ikut ngaji juga, kebetulan ada libur kemarin tuh. Malam Jumatnya luar biasa, ketemu lagi yang berat. Saya bilang sama kawan-kawan akan lebih banyak lagi ketemu berat. Tapi tenang apa? Nggak usah pesimis, nggak usah lalu berhenti kita ya. Saya yakin, saya bilang kalau bapak-bapak ini kalau sampai seperti Pak Subi nggak bakal secara hukum akal gitu. Nggak tahu kalau Allah pilih Pak Agus kasih ilmu laduni jadi pinter bisa ngajar kayak Pak Suki. Ya itu urusan Allah, tapi nggak semua kan gitu. Pada umumnya saya bilang sampai bapak-bapak mati ini belum bisa. Belum bisa ya. Belum bisa. Karena beratnya ilmu nahwu itu. Ilmu nahwu itu berat. Saya aja geleng-geleng kepala. Padahal saya mondok dulu kan gitu tuh. Allahu Akbar. Tapi jangan pesimis. Kewajiban kita apa? Belajar. Urusan pinter, urusan siapa? Allah. Nggak ditanya kamu besok nanti di akhirat ngadap Allah. Kamu pinter nggak? Nggak ditanya. Memang ya Allah sampai hari ini pelihat-pelihat saya sampai mati ya Allah kan gitu tuh. Baca Qur'annya pelihat-pelihat, apalagi ilmu nahwu, ilmu tafsirnya. Tapi Allah sudah senyum aja ya. Mohon maaf ya dalam tanda petik ya. Allah senang sudah kamu surga karena kamu telah melaksanakan kewajiban minal mahdi ilal long life education. Itu apa nih? Apa itu long life education, sepanjang hidup terus belajar. Jadi alladzina, alnya bukanlah Al-Qamariyah apalagi Al-Syamsiyah. Itu isim mausul. Berikutnya adalah fadzi, ada iya mati mat tobehi, panjangnya 2 harakat. Itu udah pinter tadi. Bandingannya jangan sekarang. Kenapa saya perasaan kok belajar nggak pinter-pinter nih? Karena bukan nggak pinter Pak, ilmunya tuh pura panjang, ilmunya tuh sangat tinggi. Wong setetes air seperti di lautan kita teskan, itulah ilmunya Allah. Yang lautnya itu
ilmunya Allah. Itulah ilmu yang di bumi ini, setetes air di lautan. Allah, saking banyaknya. Jadi semakin kita dalami, semakin terasa bodoh kita, bukan semakin terasa pinter, Pak. Cuman coba bandingkan dengan 5 tahun yang lalu sebelum belajar di sini. Nah, sebelum ada kajian di musola nih. Gimana otak kita, gimana hati kita, gimana pelajaran. Jauh, Pak, kalau dibandingkan review ke 5 tahun yang ke belakang. Alhamdulillah. Baik. Alladzina tadi sumat tabi'i ya. Itu kalau mau dibuka nanti di rumah bulan puasa buka-buka ini terus. Jangan bukaan kolak melulu. Kolak terus. Ini dibuka-buka nih. Ya, halaman 33 itu kan yang dibahas tentang mad ya. Mad tabi'i itu hurufnya ada 3, alif, waw dan ya. Baik itu. Kita lanjutkan. Yutiqunahu ya. Sama juga okto ada ia mati mat tabi'i panjangnya 2 harakat. Ada waw juga mat tabi'i panjangnya 2 harakat. Udah pinter tuh, berhenti aja gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya, nyantai aja pelajarannya nih. Pokoknya 5:30 selesai, nggak selesai berhenti aja gitu. Baik, berapa tuh 15 menit ya? 15 menit lagi. Kita nggak ada keburu-buru, tenang aja, selesainya aja. Berikutnya yutiqunahu ada hu. Nah, hu ini namanya di halaman 33 itu mad silah qasirah namanya. Jadi bisa dibuka halaman 33 bagian yang ke-10, kolom ke-10 tuh. Bagian yang kedua mad far'i yaitu kolom 10. Mudah-mudahan benar kolomnya. Tapi kalau kolom ke-11 kurang 1 lah, nggak apa-apa, satu biji. Kolom 11 tepatnya tadi. Itu nanti Bapak Ibu pelajari mad silah namanya. Hal ini karena tidak ada bendera di atas, silahnya qasiro. Artinya qasiro itu apa? Pendek. Kalau satu lagi yang ada benderanya mad silah tawila. Tawila itu artinya apa? Panjang. Jalan tol, jalan yang panjang kan itu tuh. Tol, tawila. Ya itu. Jadi kita sedikit-sedikit harus mengerti bahasa Arabnya ya. Jangan ini bahasa Arab, ini bahasanya orang kadrun. Allahu Akbar. Padahal yang mencerahkan kita ini bisa pada sholat tarawih begini, musola banyak siapa? Ya orang dari Arab tuh, jangan kebut kadrun. Kadrun kan jelek tuh, kadal apa? Urun ya kan, Masya Allah. Dianggap kadal. Padahal Wali Songo itu loh. Wali Songo yang berdakwah di Indonesia sampai cerdas-cerdas begini pada sholat itu 90% Islam. Kalau nggak ada orang Arab, siapa Jawa? Kita masih nyembah batu, Pak. Masih nyembah pohon-pohonan kita. Allahu Akbar. Tapi bazar-bazar rupiah itu dibayar ya. Ya Allah, itu kadrun melulu. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Jadi yutiqunahu, hunya itu mad silah qasiro. Nggak boleh panjang-panjang, boleh cuma 2 harakat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, terus gak boleh panjang-panjang situ. Berikutnya adalah fidyatun, ada dal ya. Kalau dal huruf apa? Qalqalah, berarti ini qalqalah. Cuman lanjutnya qalqalah sugro atau kubro. Ini qalqalah sugro. Kenapa? Matinya asli, bukan dimatikan ya. Kalau dimatikan kan di akhir ujung ayat biasanya idza waqab, tuh kan dimatikan tuh. Padahal mah bukan mati dia, waqaba. Nah, itu namanya qalqalah kubro yang dimatikan itu. Kalau ini sugro, matinya asli, memang udah mati dari sononya gitu. Baik. Berikutnya fidyatun, ada ta ya. Ta marbutohnya di tanwin. Tanwinnya aja dulu yang kita pikirkan, tanwinnya. Kalau ada tanwin, otak kita gandengkan dengan apa? Nun mati ya.
Ada tanwin itu kita sandingkan dengan nun mati. Kenapa? Punya rumus yang sama. Apa rumusnya? Nanti ada 4. Ada izhar, apa namanya izhar itu? Jelas. Ada ikhfa, apa namanya? Tidak jelas, samar-samar. Ada iklab, apa namanya iklab? Dibalik. Kayak kolbun tuh. Kolbun ini hati ini disebutnya kan kolbun. Bolak-balik. Hari ini pengen ngaji, ya besok mau pengen ke pasar kan gitu. Enggak ngaji lagi. Itu bolak-balik hati kita, kadang baik, kadang buruk. Itu kolbun, bolak-balik. Itu iklab tuh dibalik. Bunyi ba menjadi mim. Yang terakhir ada idgham. Idgham itu apa? Masuk. Nah itu. Kalau sudah masuk huruf yang satu kepada huruf yang lain, maka huruf yang lain ini tidak kelihatan lagi. Orang udah masuk kamar nggak kelihatan lagi. Itu idgham. Nanti ketemu. Nah, yang dihadapi tanwin huruf apa? To. To salah satu huruf apa? Ikhfa, ya kan? Maka kita ikhfakan. Cuman jangan buru-buru ikhfanya, lihat dulu. Karena ikhfa itu dibagi 3 kan? Ada ikhfa aqrab, ya kan? Ada ikhfa ausat, ada ikhfa ab'ad. Ini kita lihat to. Oh, kalau to ini sama dengan ta, to, dal. Itu berarti ikhfanya ikhfa apa? Aqrab. Ya, ikhfa aqrab. Nanti yang lain-lainnya ini aja dulu. Ikhfa aqrab itu hurufnya ta, to, dal. Maka ini ketika kita baca ini jangan dihitung mutlak. Gitu. Jadi kita bacanya fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun to'a. Sudah deket ketaknya, ketoknya maksud saya. Enggak begini, enggak dihitung. Fidyatun. Itu mah sudah benar sebenarnya, cuman belum tepat kan gitu tuh. Masih belum ngaji tuh. Ya kalau belum tepat begitu. Ya. Jadi kalau tepatnya sama dengan wala antum. Tuh, yang biasa kita surat Al-Kafirun kan? Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau dulu wala antum. Nah, itu belum ngaji, berarti gitu tuh, belum tepat. Kalau benernya mah sudah benar, tadi itu saya katakan sudah benar, cuman belum tepat. Mari kita tepatkan sesuai dengan pembagian ikhfa tadi. Dalam hal ini ikhfanya ikhfa aqrab, hurufnya 3, ta, to, dan dal. Kalau mendapatkan 3 ini, maka jangan dihitung mutlak. Gitu. Yang dihitung mutlak apa Pak? Itu ikhfa ab'ad. Ya, ab'ad yang jauh itu. Apa hurufnya yang ab'ad itu? 3 juga. Ada qaf, ada kaf, ada fa. Ya, walaupun fa ini agak berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengklasifikasikannya ab'ad, ada yang tidak. Baik, kita lanjutkan. Jadi bacanya tadi itu sudah fidyatun ta'amu miskin. Tapi kita latih dulu ya. Saya baca dulu baru ikuti bapak-bapak. Fidyatun ta'amu miskin. Mari. Fidyatun ta'amu miskin. Jadi enggak fidyatung kan, enggak kan? Oke. Sekali lagi. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Alhamdulillah sahih. Berikutnya ta'am, ada alif mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Miskin. Nah, sekarang miskin ada apa itu? Ya. Tapi jangan buru-buru kalau ada ya mad tabi'i ini kan gitu tuh. Sebab iya diiringi dengan nun mati, berarti ada matinya 2, ya kan? Ada mati baru. Mana yang mati baru? Nun. Miskin, miskin. Kan sebenarnya nggak mati tuh, miskinin, ini tuh, miskinin. Tapi karena kita bacanya berhenti waqaf, maka kita matikan. Kita matikan tuh berarti ada yang mati baru. Kalau ada yang mati baru tuh bahasa ilmu tajwidnya halaman 33,
Kalau 4 kalau nggak salah itu mad arid lis sukun. Arid-arid itu apa sih? Datang baru. Sukun-sukun apa? Mati. Jadi ada yang mati datangnya baru. Apa itu? Nun gitu loh. Kalau itu berarti mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? 2 sampai 6 harkat. Kalau bacanya waqaf. Lalu kalau bacanya nggak waqaf, yang jangan. Kalau nggak waqaf bukan mad arid lis sukun. Apa? Menjadi kembali mad tabi'i biasa gitu. Nah, begini. Karena ada orang yang nggak belajar tuh salah-salah. Ya nggak belajar namanya. Apa? Wong ini mad arid lis sukun, dia bacanya wasol, dipanjangin. Kalau mad arid lis sukun asli kan begini. To'amun, mana tadi? Fidyatun to'amu miskin. Boleh sampai 6 harkat ya kan? Boleh sampai 6 harkat. Itu kalau kita berhenti. Kalau kita mau wasol jangan dipanjangkan. To'amu miskinin. Tuh kan kinnya di 2 harkat aja. To'amu miskinin faman tatawwa'a dan seterusnya. Jadi kembali ke mad tabi'i. Jangan ini mau diwasol tapi dia panjangkan. Contoh yang salah. To'amu miskinin wah salah itu. Loh, kenapa salah? Itu kan mad arid lis sukun. Ya enggak lah. Itu balik kalau Anda wasol menjadi mad tabi'i. Nah, itulah. Jadi baca Quran ini kan gampang, cuma 2, waqaf dan wasol. Tapi tahu nggak kaidahnya? Tahu nggak hukumnya? Mau waqaf tahu nggak hukum waqafnya? Mau wasol tahu nggak? Ya jangan asal-asalan. Makanya bismillah di wasol ada yang malham tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Di sini nggak ada lagi saya rasa ya. Udah cerdas semua di sini. Salah itu. Kenapa mimnya di fathah kan gitu? Ya kalau wasol mimnya harus di kasroh. Kembalikan kepada aslinya. Aslinya bismillah tuh bismillahirrahmanirrahim, bukan mi tuh. Maka kalau di wasol balikkan ke aslinya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berapa menit lagi? 26, 4 menit lagi. Kita konsisten dengan jam ya. Ibu-ibu nih mau menyediakan apa? Sarapan buka bapak ibunya, bapak anaknya. Terus faman tatawwa'a, ada faman, ada nun mati. Nun mati tadi itu sudah kita bahas. Kalau ada nun mati apa? Ada 4 hukum: izhar, ikhfa, iqlab dan idgham. Sekarang nun mati yang dihadapi apa? Ta. Nah itu tak salah satu huruf apa? Ikhfa. Ikhfanya ikhfa apa? Aqrab. Karena tadi itu 3, ta, to dan dal. Ini pokoknya pembahasannya sama lah dengan di atas tadi. Dengan fidyatun to'amu miskin ya kan. Karena sama sudah kita lewat. Faman tatawwa'a. Paling bacanya aja. Ya saya ulang dulu bacanya. Faman tatawwa'a khairan. Ikuti. Faman tatawwa'a khairan. Kalau berhenti ya khairan, ya jangan khairan. Ya, saya ulang lagi. Faman tatawwa'a khairan. Faman tatawwa'a khairan. Oke, jadi jangan famang, enggak famang. Wala antum enggak lagi, tapi wala antum faman tatawwa'a. Oke, udah cerdas. Berikutnya khaira. Karena khaironya dilanjut diwasol, maka khairon tuh. Ini sama dengan itu pembahasannya ikhfa juga. Cuman ikhfanya apa? Abad, jauh di hidung tuh. Hidung kan jauh di sini. Kalau di lidah tadi itu to, tak di lidah. Faman tatawwa'a di lidah.
Kalau ini khairong tuh jauh. Mulut kita juga mangap. Khairong tuh itu. Ini namanya ikhfanya abad jauh. Di hidung mutlak, di hidung murni. Ya, khairong fa huwa khairul lah. Itu ya. Nama ikhfanya apa tadi? Ikhfa abad. Hurufnya berapa? 3. Apa? Qaf, kaf dan fa. Ini fa sekarang. Berikutnya fahuwa khairul lah. Ya, fahuwa tidak ada pembahasan, khairun ada run ya. Roknya dulu kita bahas ya. Roknya dulu kita bahas. Rok itu dibagi berapa? 2. Sebenarnya 3 nanti. 3 tuh rok tafkhim tebal, 1 rok yang tarkik tipis. Ada satu lagi sebenarnya halaman 25 ya. Kalau kita buka di rumah nanti halaman 25 itu ada yang tarkik strip tafkhim. Artinya apa? Boleh tipis, boleh tebal. Itu halaman 25 tuh. Nah kita ro sekarang. Ro-nya di apa? Doma. Kalau doma ro apa namanya? Tafkhim, tebal. Cirinya yang tebal itu tafkhim itu apabila di doma dan fathah. Atau sukun doma, sukun fathah. Kalau yang tarkik satu lagi tipis, cirinya di kasro atau sukun kasro atau kasro atau sukun kasro itu. Ya, itu ro. Sekarang ro. Sekarang runnya, tanwinnya. Nah, tanwin hukumnya tadi itu. Yang dihadapi apa hurufnya? Lam. Lam itu huruf apa? Idgham. Yaitu kan kalau dikumpulkan huruf itu 6. Yarmaluna. Ya ro lam mim naun nun wau nun yarmaluna ya. Ini lam masuk di dalamnya huruf idgham. Itulah Pak yang payahnya tuh ngapalnya gitu ya kan. Huruf idgham ngapalnya payah, apalagi huruf izhar lebih payah lagi kan gitu tuh. Ya sudahlah, tenang Bapak, yang penting ikut ngaji dapat kolak selesai nanti tuh. Nah, gimana nih bacanya? Berarti masuk tadi kan khairullah itu. Jadi bacanya khairullah tuh. Nah, idghamnya ditanya lagi karena ada 2. Idgham idgham bila guna atau idgham biguna kan gitu tuh. Idgham bila guna, tanpa guna ya. Tanpa guna hurufnya berapa? Cuma 2, lam dan ro. Ingat, kalau yang tidak guna itu 2, lam dan ro. Sisanya guna yang 4. Jadi jangan ngapal yang 4, yang 2 saja gampang kan gitu. Bila guna tanpa guna 2 hurufnya lam dan ro. Jadi khairullah itu. Khairullah. Oke. Ihanya ya karena kita bacanya berhenti otomatis nggak panjang karena kita matikan itu ya, nggak panjang. Tidak lagi tadi itu yang kolom 11 tadi yang kolom 11 tadi apa namanya itu tadi? Itu kadang-kadang otaknya error juga gitu kan. Apa sudah mulai ingat ke kolak ini ya? Iya, diaminkan pula Pak itu. Iya gitu. Tuh ya, mad sila qasira. Kolomnya 11 itu. Mad sila qasira itu kalau kita bacanya apa wasol. Tapi kalau kita bacanya berhenti sukun ya sudah, nggak ada mad di situ. Mad itu kan artinya panjang. Tidak ada panjangnya di situ, nggak ada khairullah, nggak ada itu nggak ada gitu. Khairullah titik. Mat apa nggak ada matnya. Oh kenapa? Mat itu artinya panjang. Kalau nggak ada panjangnya nggak ada matnya gitu. Cuman kalau Anda bacanya wasol, baru kita ada matnya tadi. Mat silah qasira. Fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum dan seterusnya. Berhubung waktunya sudah ya,
Walaupun tinggal dikit enggak apa-apa kan, besok masih ada ngaji lagi, ya kan? Oke, sampai di sini. Ada yang pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan kita layani. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa Al-Quran. Ya? Ibu-ibu nggak kasihan nyiapin itu? Bukan nyiapin di sini, di rumah barangkali nggak? Oh, buka bersama aja Bu ya. Kurang kita kesepakatan katanya kurang lewat 45. Berarti masih ada waktu 15 menit ya. Kita akan selesaikan nih 15 menit. Toh nanti bukanya juga jam 6 dan berapa itu? 8 menit. Oke, kita lanjut sampai ayat ya, sampai ayat. Kita lanjutkan wa antasumu, ada nun mati. Tadi sudah berulang-ulang ya. Nun mati dan tanwin itu harus disandingkan, punya 4 apa? 4 hukum. Nun matinya yang dihadapi apa? Wa antasumu, tak lagi saja. Tadi sudah berulang-ulang. Berarti ikhfanya ikhfa aqrab. Nah, hurufnya berapa? 3. Ta, to, dan ta. Ibu-ibu ini cerdas, ngajinya kemana-mana soalnya ibu ini. Di mana ada saya ngaji beliau, Allah Akbar, pinter. Baik, kita lanjutkan. Wa antasumu, su ada waw gampang mat. Tobai panjangnya 2 harkat. Mu mad tobai panjangnya 2 harkat. Khairul lakum, sama dengan khairullah. Barusan sudah dibahas khairullah. Apa itu idgham? Idghamnya apa? Bila guna. Wah, ibu-ibu ini kalau ada ujiannya 100 itu nilainya itu. Saya nggak pakai ujian di sini. Kemarin kan baru pembukaan pengajian ibu-ibu. Sepanjang saya di sini 2010 sampai 2023 ini, ibu-ibu blok saya RT 1, kalau Ramadan libur, nggak ada pengajian. Kalau yang lain kan nggak libur tuh. Justru Ramadan inilah yang pahala akan dilipat gandakan kok libur. Saya pancing pengajian terakhir. Mau ke ibu pahalanya 1 langkah 1000 ibadah. 1000 ibadah Pak? Iya, 1 langkah. Ibu itu yang ibu Nina dari mana? Dari sana Pak. Berapa langkah? 100 langkah kali 1000 ibadah berapa? 100.000. Alhamdulillah. Akhirnya ngaji dia gitu, ngaji. Nggak libur. Jadi ngajinya hari Sabtu jam 10. Nah, ibu-ibu nih kalau mau ikut silakan. Sabtu jam 10 Bu di depan rumah saya. Itu Sabtu jam 10. Nah, itu sekarang ngaji. Kalau bapak-bapak nggak ada ibu-ibu semua Pak. Nanti batal puasa bapak-bapak kan itu. Kalau saya nggak batal, nggak kelihatan Pak Agus aja nggak tahu saya. Itu yang nongkrong siapa nggak tahu. Ini siapa nggak tahu. Jadi maka jangan heran kalau Pak Umar tuh ditegur kok diam aja. Nggak tahu Pak. Nggak kenal saya Pak. Bukan nggak kenal apa. Mata saya nggak sampai kepada muka Bapak. Itu muka siapa saya nggak tahu. Kali kalau nongkrongnya tahu. Itu nongkrong tahu saya itu. Makanya bawa mobil nggak nabrak tuh tahu. Ada wujudnya tahu. Tapi muka siapa saya nggak tahu. Itulah alhamdulillah bagi saya. Jadi ada perempuan lewat cantik orang. Cantik gimana? Kayak tembok, saya bilang tuh tembok. Nggak tahu saya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tinggal sedikit nih. In kuntum kan tadi, oh belum ya. Wa antasumu sudah, khairul lakum sudah tadi. Idgham apa? Idgham bila guna. Sekarang mim mati. Khairul lakum. Nah, ini agak pelik sedikit nih. Mim mati. Ini kalau mim mati ini buka halaman 28 ya. Buku ini halaman 28. Itu membahas tentang mim mati. Yang dihadapi mim matinya apa? Huruf apa? Alif. Oh, berarti kalau huruf alif nih izhar nih jelas ya kan? Sebab bukanlah mim dan bukan juga ba. Ingat tuh di halaman 28 tuh yang di tengahnya itu. Kalau mim dan ba, kalau mim dia idgham mimi, kalau ba dia ikhfa syafawi. Boleh kita mingkem lama 2 harkat. Harus mingkem lama 2 harkat. Tapi ini yang dihadapi alif, oh nggak boleh. Mingkemnya ya, tapi nggak boleh berlama-lama. Nggak boleh begini nih, contoh yang salah nih.
Khairul lakum nah itu nggak boleh tuh. Khairul lakum in kuntum, salah. Kenapa? Bapak berlama-lama padahal hurufnya bukan mim atau ba. Ini idhar syafawi. Harus apa? Jelas. Nggak boleh berlama-lama. Jadi bagaimana yang benar? Khairul lakum in, tuh langsung kan? Khairul lakum in. Itu idhar itu jelas, cepat ya. Jelas, cepat. Jangan idhar syafawi apa berlama-lama. Kan banyak orang yang nggak ngaji ilmu tajwid, baca alam nasroh aja gini. Alam nasroh laka sadrok. Alamnya dipanjang-panjangin. Kenapa? Nggak ngerti dia, gitu loh. Nggak tahu kalau itu idhar syafawi. Yang boleh berlama-lama dua harkat itu ada gunanya apabila ketemu mim atau ba. Ketemu mim namanya idgham mimi, ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Nanti dibaca-baca di rumah ya. Ya. Sayangnya nggak pada dibawa nih ke rumah, kapan baca? Ya oke lah ya. Oke. Jadi ini idgham, idgham lagi. Apa tadi mana tadi khairul lakum in kuntum. Jadi lakum khairul lakum in kuntum itu namanya idhar syafawi. Berikutnya in, ada nun mati lagi. Nah, yang dihadapi apa? Kaf. Kaf itu huruf apa? Ikhfa. Baru ikhfanya lengkap. Akrobnya tuh yang belum ada ausat ya. Akrobnya tadi sudah berkali-kali. Sekarang yang abadnya nih. Abad itu yang jauhnya tadi di hidung tadi. Ya, hurufnya apa? Kaf, qaf, fa. Yang baru ketemu tadi fa. Sekarang kaf. Jadi in kuntum. In tuh kan di hidung tuh. In kuntum ta'lamun. Tumnya jangan di hidung lagi. In kuntum ta'lamun gitu ya. Kalau kita baca. Coba kita baca dulu ya. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Soheh, pinter semua. Kita habiskan sekarang. Tum, ketemu lagi mematinya. Ya, yang dihadapi apa? Ta ya. Itu berarti apa? Idhar syafawi. Nggak boleh berlama-lama di situ. Tadi kan nggak lama. In kuntum ta'lamun. Nggak boleh gini nih. In kuntum lama di situ tuh nggak boleh ya. Karena bukan ketemu ba mim dan bukan ketemu ba. Ini namanya idhar syafawi, harus cepat loncatnya. In kuntum ta'lamun. Coba ikuti saya. In kuntum ta'lamun. Coba. In kuntum ta'lamun. Oke ya. Jangan ada kuntum, nggak boleh. Terakhir lafaz ta'lamun. Ada apa itu? Wow. Ada wow. Terus ada apa lagi? Nun mati. Matinya dimatikan atau mati sendiri? Kita matikan. Berarti ada dua nun mati, namanya mad arid lis sukun. Itu pun kalau kita bacanya waqaf. Kalau bacanya langsung wasol, maka yang tadi madnya berubah menjadi mad tabi'i biasa. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna. Pak, syuting Pak.
syuting kasihan biar masuk semua ada ya. Wajahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.